Kita lanjutkan tadabbur kita, tadabbur firman Allah. Kita sudah sampai di surat Al-A'raf ayat 133. Akan tapi tadi ada catatan, ada yang kelewat satu ayat, yaitu ayat 126. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lama ja'atna rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ayat 25 kelewatan katanya baru. Itu kisahnya waktu tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun, mereka tukang sihir dengan segala kejahatannya, tapi dalam hatinya tidak ada kesombongan. Nabi menyebutkan kesombongan itulah yang menjadikan orang susah menerima hidayah. Dan sebab sombong ada di antaranya ilmu bisa menjadikan sebab orang sombong. Harta sombong, pangkat. Fir'aun pangkatnya tinggi, susah tobat. Karena dia menjadi raja, bahkan sampai berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, mereka tukang-tukang sihirnya Fir'aun yang diundang itu, dalam hatinya tidak ada kesombongan. Maka di saat ia melemparkan benang-benang tipuan lalu menjadi ular khayalan, kemudian Sayyiduna Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, kemudian menjadi ular terbesar, lalu memakan semua ular-ular khayalan tersebut. Tukang sihir itu tahu mana ular-ular buatan khayalan dan ular yang beneran. Jadi dianggap bahwasanya ular itu beneran, ularnya Sayyidina Musa alaihissalam, dan memakan ular-ular buatannya. Maka karena dia tidak ada kesombongan di dalam hatinya, begitu mudahnya lalu mengatakan, kami beriman. Langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasrah kepada kebenaran. Nah, ini kuncinya adalah di saat tidak sombong. Fir'aun tidak terima, wong dia bagundal-bagundalnya kok tiba-tiba ternyata berbalik. Diancam, kamu berani sama Tuhan ya? Saya sebagai Tuhan, ini kata Fir'aun, berhak menghukummu karena kurang ajar padaku, maka hukuman untukmu adalah disalib, dipotong tangan kanan, kaki kiri, ala khilaf, dipotong tangan kanan, sebagian sampai digantung nanti. Tapi iman mereka sudah sangat kuat, mereka tidak pernah gentar, tidak pernah takut. Mereka mengatakan, qalu inna ila rabbina munqalibun. Aku tidak takut wahai Fir'aun dengan ancamanmu, karena kamu Tuhan palsu, nggak akan punya surga, nggak akan punya neraka, karena hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Wa ma tanqimu minna, dan kamu tidak akan menghukum kami illa an amanna bi ayati rabbina, kecuali kami telah beriman dengan tanda kebesaran Allah yang Allah tampakkan kepada kami melalui tangannya Nabi Musa alaihissalam, yaitu mukjizat. Lamma ja'atna, di saat kebenaran datang kepada kami, baru kamu mau membunuh kami. Hei Fir'aun, kami tidak pernah takut. Lalu orang-orang yang telah beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, Tuhan Allah, memohon Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah. Nah, ini setelah orang masuk wilayah iman, dia harus bersabar. Akan ada godaan-godaan mengeluarkan kita dari iman, maka mintalah dengan beriman sabar. Apalagi di akhir zaman yang dikatakan Nabi, orang berpegang kepada agama di akhir zaman seperti orang berpegang kepada bara panas. Banyak yang mengkritiki, ada sesaat mengatakan kolot, sesaat mengatakan ketinggalan, sesaat mengatakan tidak akan bisa maju, macam-macam orang berpegang agama di hari ini. Maka setelah beriman harus sabar. Godaan yang menjadikan seorang hamba keluar dari iman selalu ada dan ada dan ada. Sampai kapan? Sampai dia mau mati. Setan tidak akan pernah berhenti
untuk mengeluarkan kita dari wilayah iman sampai kita itu mati nanti. Bahkan dalam sekarat pun dia datang. Ada dikisahkan Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah suatu ketika ada kejadian sakit yang sangat-sangat, karena tidak ada tahu kematian yang sesungguhnya kecuali malaikat yang mencabut nyawa yang tahu jadwalnya. Yang lain tidak tahu. Dan rupanya iblis juga tahu Imam Ahmad ini kayaknya mau meninggal. Didatangilah Imam Ahmad. Tapi untuk membela akidah keimanan, tapi kenapa engkau ditalkin ram air di musim dingin? Karena mereka ingin mengeluarkan aku dari akidah yang aku yakini. Dan di saat aku sakit parah, ternyata yang datang bukan mereka, ada bosnya, yaitu setan datang kepadaku. Dan di saat setan-setan iblis datang kepadaku, engkau pun datang kepadaku. Engkau mentalkinku la ilallah, aku ucapkan dengan hatiku. Akan tapi waktu aku mengucapkan dengan hatiku, aku mengucapkan seperti itu, tiba-tiba setan mengatakan, berkata setan, Ahmad ibn Hanbal, hebat kau. Sudah aku jerumuskan dari dahulu, tidak pernah berhasil. Sampai sekarang pun kau sudah berhasil, tidak bisa aku goda. Imam Ahmad bin Hanbal, kau jempol, kau hebat, kata setan. Rupanya benar-benar kau imam besar, tidak pernah bisa aku goda. Kata Imam Ahmad, tidak. Aku menjawab iblis. Waktu iblis berkata, setan berkata, Imam Ahmad kau sudah hebat menjadi seorang imam yang tidak bisa diganggu. Aku katakan kepada iblis, tidak. Selagi nyawa masih ada, engkau pasti akan menggodaku. Aku tidak mau tertipu dengan sanjunganmu. Tidak. Jadi kalau ngomong tidak itu ngomong ke iblis. Jadi sampai mau sakaratul maut pun ternyata iblis itu masih menggoda agar keluar dari iman, naudzubillah. Tapi kalau ahli iman akan kuat yang sesungguhnya. Ahli iman yang sesungguhnya tidak akan tergoda. Tidak akan tergoda. Nah, godaan zaman ini ada godaan ini, ancaman akan dipotong tangan kanan lalu kaki kiri, tangan kiri kaki kanan, potong ala khilafin, silang bin khilafin. Itu ancaman yang jelas. Tapi ada ancaman yang halus mengeluarkan dari iman. Dunia, pangkat. Kayak tadi diceritakan oleh Ustaz Abdul Aziz bagaimana orang tergoda dengan dunia. Yang semula adalah ahli iman, akan tapi ternyata imannya akan hilang begitu saja hanya karena dia mengejar dunia. Bukan ancaman mau dipotong tangan, tidak. Jadi beriman itu harus dengan kesabaran. Sampai kapan? Hatta ya'tiyatal yaqin. Sampai datang kepadamu kebenaran yang sesungguhnya. Itu apa? Mati dalam keadaan beriman, husnul khotimah. Nah, pengikut Nabi Musa alaihissalam dari kaum-kaum penyihir itu yang bertobat, setelah itu tahu bahwasanya godaan amat besar, mau dipotong tangan. Kalau tidak kuat bisa langsung keluar dari iman. Godaannya besar, potong tangan, bayangin. Dan kalau Fir'aun itu ngancam, nggak main-main karena dia punya semuanya, punya kekuatan waktu itu. Tapi lihat doanya langsung kepada Allah karena mereka adalah ahli iman. Rabbana afrih alaina sabra, ya Allah berikan kepada kami kesabaran. Lihat, kesabaran. Kalau sudah sabar mati, selesai. Wa tawaffana muslimin, matikan kami dalam keadaan iman. Yang ditakutkan oleh mereka itu meninggal dalam keadaan tidak beriman. Takut di saat dipotong tangan kanannya sakit, lalu sudah kapok Firaun ikut kamu, nggak sabar lagi. Maka ini dihadirkan kisah ini oleh Allah, disebutkan di sini agar kita meniru, minta pertolongan kepada Allah, agar kita diberi kesabaran di dalam menjaga akidah. Sabar itu bukan sabar urusan potong tangan. Sabar yang paling berat adalah sabar dengan godaan yang menggiurkan. Dunia, kenikmatan, kehinaan di dunia yang dirasa nikmat karena dibubui oleh iblis. Maksiat-maksiatnya yang dikatakan oleh Allah, ala innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahawat. Neraka itu diliputi oleh segala syahwat. Pengen zina, pengen hidup seenaknya dan seterusnya. Syahwat. Nah, itulah godaan berat.
Kalau nuruti maka akan terjerumus masuk, karena dipagari oleh syahwat-syahwat. Kalau kita terus masuk ke syahwat-syahwat kita yang tidak kita kontrol, masuklah ke neraka. Baik, ini ayat yang ketinggalan pada waktu itu. Kemudian kita masuk ayat selanjutnya, ayat 131. 133. Ayat 32. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Ayat sebelumnya. Pengikut Fir'aun ini berbeda dengan kaum Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa. Kaum Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa dalam keadaan aman. Akan tapi yang melawan Nabi Musa, yaitu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang menantang Nabi Musa, sudah diberi peringatan oleh Allah. Jadi kaum Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, di situ ada kaumnya Fir'aun yang mereka membangkang kepada Nabi Musa. Mereka sudah diberi oleh Allah peringatan-peringatan sebelum peringatan yang paling terakhir, yaitu ditenggelamkan di Laut Merah. Ada peringatan agar beriman. 1 kampung ada 20 rumahnya pengikut Nabi Musa, 60 pengikut Fir'aun. Biarpun tempatnya itu diacak, itu Taufan itu berjalan hanya mengambil rumahnya pengikut Fir'aun. Sudah begitu kok belum sadar itu. Kalau bukan karena keras kepalanya yang enggak sadar. Dikasih Taufan semacam itu. Jadi tempatnya pengikutnya Nabi Musa alaihissalam diberi oleh Allah keamanan dari kaum Bani Israel yang beriman, keamanan. Ini ada dua kisah yang luar biasa. Yang pertama adalah kisahnya pembangkang diberi oleh hukuman seperti itu, ternyata pun tidak sadar. Yang satu lagi kisah umat Nabi yang dimanja benar. Pengikut Nabi Musa itu dimanja, kaum Bani Israel itu dimanja. Pernah minta kepada Nabi Musa, nggak tanggung-tanggung, turunkan hidangan dari langit. Waduh, serem nih. Minta hidangan dari langit, males kerja, dikasih. Tapi memang mereka sebagai contoh, banyak di antara mereka sebagai contoh umat yang tidak bersyukur, sudah dikasih bukan tambah iman, kurang ajarnya tetap. Minta lagi, arinallah jahratan, saya pengen lihat Allah Musa. Kalau minta tuh nggak tanggung-tanggung. Ada sifat keras. Dikasih taufan, baik, nggak bertobat. Wal jarad, dikasih belalang. Ia menghabiskan dedaunan. Semua sebab-sebab kehidupan mereka itu telah binasa oleh belalang-belalang. Nggak sadar juga. Wal qummal, bukan qamlu. Kalau qamlu, al-qamlu itu adalah binatang kecil yang suka singgah di rambut kepalamu, suka gigit. Itu al-qamlu, namanya apa? Kutu. Kalau al-qummal itu adalah binatang yang kerjaannya masuk ke dalam urat-urat kayu, masuk ke dalam. Jadi pepohonan itu, kemasukan itu langsung rusak. Jadi dikasih belalang agar rusak daunnya, habis. Baru ternyata dahan-dahannya, ranting-rantingnya kemasukan qummal tadi. Habislah sebab-sebab kehidupan. Si itu masih gak sadar. Wadhafadi, kodok. Ada kodok. Jadi kalau buka tadi kayaknya masak soya asem, dibuka jadi kodok, ada kodoknya. Mau minum di gelas, kodok. Buka apapun ada kodok. Wadam, darah. Air biasa, air itu diminum oleh pengikut Nabi Musa Bani Israel biasa. Tapi giliran pengikut Fir'aun yang membangkang jadi darah. Sampai begitu kebingungan mereka untuk minum, bukan langsung beriman, tidak, memang dasar keras kepala mereka. Kayak bosnya, kayak Fir'aun.
Mereka tuh kalau pengen minum, memegang Bani Israel, suruh masukkan air ke dalam mulutnya, kemudian langsung suruh masukkan ke mulutnya. Karena kalau di mulutnya Bani Israel yang beriman tidak akan jadi darah. Suruh masukkan, tapi di saat masuk ke mulutnya berubah jadi darah. Hukuman kayak begitu, bayangkan. Apakah menjadikan mereka tobat? Ini adalah ayatin mufassalat. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah kirim kepada mereka karena kasih sayang Allah kepada hambanya, agar dengan cobaan itu bisa kembali kepada Allah, agar sadar. Pelajaran bagi kita, kalau ada sesuatu yang menimpa kepada kita, kami ingat sebuah tempat, subhanallah, kita yakin itu tempatnya orang soleh. Suatu ketika dia ada pelang begitu, pelang pondok begitu. Pelang pondok ternyata ada angin, tiba-tiba yang dihabiskan pelangnya langsung roboh. Itu habis langsung dikumpulkan anak santrinya, diajak istighfar sebanyak-banyaknya. Beliau berkata apa? Tidak akan ada seperti itu kecuali karena dosa kita. Ayo istighfar wahai santriku semuanya. Diajak istighfar, langsung ingat kepada Allah. Hanya urusan pelang roboh. Sebaik-baik orang tuh koreksi kayak begitu. Ada sakit sedikit, langsung kembali kepada Allah. Itu karena dosa kita. Ayo kita sadar. Lah kalau orang selalu ingat seperti itu, ya aman dia. Karena sudah sadar, ya oleh Allah nggak ada peringatan keduanya. Kalau jatahmu selamat, kemarin di Hikam Ibn Atha al-Sakandari kami hadir. Kalau memang jatahmu selamat, harus selamat. Cuman kadang untuk sampai kepada jatahmu itu ada dua model. Ada orang yang datang mengambil jatah kemuliaan dengan lataiful ihsan, dengan kasih sayang Allah. Dijadikan seorang hamba yang di saat diberi kekayaan bersyukur, banyak berderma, Masya Allah. Sehingga masuk surga dengan kekayaannya, dengan jabatannya. Lah kok kemudian ada orang kaya, padahal jatahnya dia di surga, kok nggak banyak syukur, kok tetap pelit? Maka kata Ibn Athaillah, siqa ilaihi, maka Allah, karena ini adalah jatahnya surga, cuman dia diberi kekayaan, tidak menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Ya akhirnya mau tidak mau siqa ilaihi, karena Allah sudah memberikan jatah kepada dia, sudah tulis sebagai ahli surga. Siqa ilaihi, akan dikirim ke surga, tapi apa? Bisalasil, dengan rantai. Maksudnya apa? Ini hambaku ini harus masuk surga. Saya senang, saya cinta hambaku ini harus di surga. Cuman saya beri kekayaan kok tidak banyak berderma. Oh yes. Akhirnya Pak, diberi oleh Allah, dikasih sakit sebanyak-banyaknya. Jeder. Baru Allah. Berarti memang cara masuk surganya harus begitu. Tapi ujungnya kemana? Ke surga. Sekarang pilih mana? Anggap saja jatahmu surga, ayo. Di saat diberi kelebihan hendaknya syukur, jangan sampai ternyata diganti oleh Allah karena kita tidak bersyukur, diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian. Selamat pada akhirnya memang. Ada model orang seperti itu. Dengan karunia susah baik, tapi dengan ujian cepat tobat. Nah ini diberi ujian pun nggak sadar-sadar nasib buruk nih. Ujian yang dikasih musibah, dikasih sakit, dikasih kodok tadi, dikasih macam-macam, nggak bener, nggak tobat. Fastakbaru, mereka tetap sombong, nggak mau beriman kepada Nabi Musa. Wa kaunu qauman mujrimin, memang mereka adalah kaum yang jahat, bukan orang benar, bukan orang baik. Cuman anehnya mereka, lihat ayat selanjutnya, mereka tuh aneh. Walamma waqa'a alaihim rijzu, di saat terjadi kepada mereka ujian-ujian, bencana-bencana, musibah-musibah, mulai dari yang namanya taufan, kemudian belalang, kemudian nonol tadi apa itu, kemudian kodok, segala macam. Setelah terjadi itu semuanya, muqaddimah ini sebelum ditenggelamkan di Laut Merah. Qalu, mereka berkata, ajib, ya Musa, wahai Musa. Datang kepada Nabi Musa,
Utulana rabbaka bima ahida indak. Setiap ada kejadian, misalnya ada kodok, datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, doain kami, nanti kalau sudah benar kodoknya hilang, aku iman kepadamu. La in kasyafta 'anna rijza, kalau memang engkau bisa menjadi sebab hilangnya bencana ini, lanu'minanna laka, kami akan beriman kepadamu. Wala nursilanna maka, dan akan kami suruh, kami lepas, kami bebaskan mereka Bani Israel untuk beriman kepadamu. Syuf. Benar didoain Nabi Musa, kodoknya hilang. Apakah tobat? Enggak, balik lagi, dikirim lagi darah, balik lagi. Falamma kasyafna anhumur rijza, tatkala Allah telah mengangkat bencana itu karena doanya Nabi Musa, ila ajalin hum balighuhu idza hum yankuthun, kepada waktu yang sudah ditentukan bahwasanya kodok punya masa selesai. Setelah selesai, idza hum yankuthun, mereka berjanji nanti kalau sudah selesai lah ini, nanti kami beriman. Kalau memang musibah sudah hilang, kami beriman. Idza hum yankuthun, mereka ingkar janji. Sudah begitu ya sudah. Akhirnya apa? Mereka tambah ganas kepada Nabi Musa. Bahkan ingat pada adat yang lalu, tidak ada kebaikan, tidak ada bencana. Dalam ayat sebelumnya, idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi lana. Kalau memang kebaikan datang, memang itu jatah kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa. Kalau mereka mendapatkan musibah, selalu sebabnya Musa ini. Kalau dapat musibah, sebabnya Musa. Selalu ngomong gitu. Karena mereka dasar keras kepala, nggak sadar-sadar, ya sudah. Dan mereka semakin ganas ternyata. Di saat hilang bencana, mereka meyakini kalau Nabi Musa adalah sebab bencana. Mereka mengajar Nabi Musa dan pengikut-ikutnya. Sudah dipersiapkan lebih matang lagi, dengan kekuatan yang lebih hebat lagi. Dikejarlah Nabi Musa alaihissalam. Rupanya kebetulan arah larinya Nabi Musa adalah tidak ada arah lain kecuali ke arah laut, karena sudah dikepung sana sini. Memang mereka punya strategi juga dalam berperang. Kalau dikepung dari arah laut, dia akan keluar semakin jauh, supaya dikepung di mana Nabi Musa dan kaumnya akan terpojok, terjepit, nggak bisa kemana-mana. Terus fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam, karena mereka sudah membangkang begitu, maka kami hukum lalu kami tenggelamkan mereka di laut. Mereka bi'annahum kadzabu bi ayatina, mereka telah mendustakan tanda-tanda kebenaran yang Allah berikan melalui Nabi Musa. Wa kanu anna ghafilin, dan mereka lalai, tidak mau peduli dengan kebenaran-kebenaran yang telah sampai. Nah ini. Jadi mereka sampai pengikut Nabi Musa sendiri pun juga nggak ada jalan dalam strategi perang, sudah nggak masuk mau kemana, karena sudah kejepit. Ternyata kejepitnya mereka karena mereka ada ahli iman, semakin dekat kepada Allah. Mereka tidak pernah gentar. Nabi Musa tidak pernah gentar. Bahkan Nabi Musa mengatakan, bagaimana Musa ini semuanya? Kita punya Tuhan Allah. Gitu saja Nabi Musa. Kita punya Tuhan Allah yang tidak akan membiarkan kita. Mereka bingung kesana, melihat sana sini. Semakin dekat, semakin dekat. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan laut itu, memukulkan tongkatnya ke laut, dan terbelahlah laut terbagi dua. Dan air yang biasanya mengalir tidak mengalir. Air yang biasanya itu bersambung dengan air, kalau ada air genangan ke genangan bertemu. Ternyata air bahkan seperti tembok, air menjadi keras seperti tembok benteng yang Nabi Musa bisa berjalan terus. Dan sampai di sana di ujung, Nabi Musa bukan memukulkan kayunya lagi agar tenggelam, tidak, begitu saja berjalan, kemudian air kembali seperti semula. Di saat pengikut Fir'aun ada di dalamnya, tenggelamlah Fir'aun. Dan mayat Fir'aun tidak diterima di laut dan tidak terima di darat. Laut pun nggak mau nerima mayatnya Fir'aun.
Laut pun nggak mau nerima mayatnya Fir'aun, akhirnya terangkat itu mayat. Dan sampai saat ini dirawat untuk pelajaran bagi orang yang beriman. Itulah Fir'aun yang katanya meraja yang mengaku Tuhan, ternyata mengguluntung sana di Mesir sana. Nah, ada pelajaran besar lagi bahwasanya kaum Bani Israel yang mendengar kisah begitu, nanti ada di antara keturunan mereka yang membangkang juga pada akhirnya. Kisah-kisah ini tidak berarti bagi orang-orang yang memang hatinya keras. Kisah ini dibacakan kepada pengikut-pengikut Nabi Musa yang beriman setelahnya. Akan tapi mereka seperti tidak pernah mendengar kisah itu. Sehingga terjadi pembangkangan lagi setelah itu. Setelah aman, muncul pembangkangan. Bahkan sampai merubah pesan-pesan Nabi Musa alaihissalam, merusak pesan-pesan Nabi Musa alaihissalam. Hingga sampai agama Yahudi saat itu, agama Nabi Musa sudah dirubah, sehingga tentang keimanan pun berubah. Sampai datanglah nanti Nabi Isa alaihissalam. Baik, inilah kisah yang terjadi kepada pengikut-pengikut Fir'aun dan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ada sebab yang menjadikan orang susah menerima kebenaran adalah kesombongan. Waspadalah dengan kesombongan yang ada di dalam hati kita. Makanya kita juga tidak senang menghimbaulah kalau pengajian ya pengajian saja. Bukan pengajiannya orang kaya, nanti orang melarat nggak boleh masuk di dalamnya. Mau mengaji kok main sombong-sombong. Anda dikemas. Hati-hati, masuk pengajian kalau dengan bahasa sombong, dengan gaya sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Tapi kalau hadir pengajian dengan ketawaduan, kita ingin dapatkan ilmu dari Allah, maka yang tawadhu akan diberi oleh Allah ilmu. Sombong, kemudian renungi apapun yang Anda miliki, jabatan akan berakhir. Bahkan sebelum mati pun sudah diturunkan jabatan banyak. Keluar dari jabatan masuk surga, bukan masuk penjara yang enak, seperti itu. Keluar dari jabatan, Anda masuk surga. Maka kami selalu berpesan kepada pejabat-pejabat yang dengar, yang dekat dengan kami, ketahuilah menjabat itu boleh sekali, akan tapi bagaimana sekali menjadi selamanya di akhirat nanti di surga. Gunakan jabatanmu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Jangan kau jadikan jabatanmu hanya untuk mengumpulkan kekayaan atau kepentingan pribadimu sendiri yang hanya akan merepotkan dirimu melangkah menuju Allah. Yang diberi kekayaan, bersyukurlah kepada Allah. Gunakan kekayaanmu untuk kebaikan di jalan Allah. Yang dengan kebaikan yang kau lakukan dengan hartamu, bukan saja harta itu akan abadi nanti di akhirat, akan tapi ternyata janji Allah, hartamu bukan akan dilipat gandakan di dunia sebelum di akhirat. Ayo, yang sering berderma di dunia ini, maka ketahuilah untuk kebaikan, maka Allah akan jadikan dunia yang telah didermakan akan abadi, yang akan dibawa ke surga nanti. Dan ternyata yang tersisa di dunia akan dilipat gandakan, diganti oleh Allah. Dari yang diinfakkan diganti lebih banyak lagi. Itu kan janji Allah kalau beriman kepada Allah. Maka syukurilah kekayaan itu, jangan menjadikan kekayaanmu itu sombong lalu jauh dari Allah. Kesehatanmu pun lihat, orang ada sakit, siapapun dari kita pernah mengalami sakit. Hanya Fir'aun saja nggak pernah sakit, makanya ngaku jadi Tuhan. Katanya Fir'aun nggak pernah sakit. Fir'aun diuji oleh Allah nggak pernah sakit. Masya Allah. Dan dalam ayat tersebut sebetulnya, ayat tersebut, ada orang itu karena sombong di dalam hati itu meyakini kebenaran sebagai kebenaran, tapi ternyata belum bisa mengikuti. Kalau pada masa Nabi, Abu Jahal yakin Nabi Muhammad Nabi, tapi nggak bisa patuh karena sombong. Ini juga lihat, kalau ada musibah itu datang kepada Nabi Musa untuk didoakan, kan aneh. Kenapa kok tidak kepada Fir'aun? Ya Tuhanku Fir'aun, ada kodok, hapus, nggak ada. Mereka tidak datang ke Fir'aun, mereka datang kepada Nabi Musa. Sebetulnya hati kecil mereka beriman, percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Cuman karena dikuasai oleh kesombongan. Maka sombong, ayo, yang sombong dengan nasabnya, karena anaknya ustadz kadang-kadang malas belajar, membanggakan ustadz bapaknya. Semoga anaknya para ustadz dijaga oleh Allah semuanya. Sombong dengan nasab, susah dididik. Sombong dengan kekayaan, sombong dengan pangkat. Ini sombong dengan ilmu. Kesombongan tidak akan menjadikan orang selamat. Al-kibru batarul haq. Kesombongan menjadikan orang tidak bisa atau susah menerima kebenaran.
Dan kesombongan adalah dosa iblis. Bahkan sombong bisa terjadi karena kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Allah, na'udzubillah. Majelisnya paling besar satu mana? Satu Cirebon kayak atau satu? Wah, majelis terbesar. Pesantrennya kebaikan ternyata bisa menjadikan seorang sombong. Iblis itu sombong bukan karena dia punya harta melimpah ruah, tidak. Iblis itu sombong karena dia punya ibadah yang sangat banyak. Karena ibadah yang sangat banyak, iblis itu adalah seorang hamba Allah yang diberi kesempatan untuk sujud di setiap penjuru dunia. Tidak ada hamparan yang telah diciptakan oleh Allah baik di bumi atau di tempat lain kecuali kecuali iblis bisa sujud. Iblis sujud di situ. Ibadah luar biasa. Begitu hebatnya ibadahnya iblis sampai diangkat bersama rombongan para malaikat. Sehingga iblis kayak malaikat sudah, nggak ada beda. Karena sama-sama kuat ibadahnya. Seragamnya seragam malaikat. Tapi di saat kakek kita diciptakan oleh Allah, kakek kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai Allah menciptakan kakenda kita yaitu Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan kepada malaikat yang di dalamnya ada iblis, barisan manusia-manusia mulia, iblis dan malaikat. Waqad karramna bani Adam, keturunan Nabi Adam dimuliakan, bapaknya pun dimuliakan oleh Allah. Allah yang memuliakan. Diperintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblisa. Allah perintahkan kepada semua makhluk mulia itu untuk sujud kepada Adam, bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Karena ini makhluk mulia manusia ini. Bayangkan. Malaikat suruh hormat sama mbah kita Nabi Adam. Kemudian malaikat-malaikat pada sujud illa iblisa, kecuali iblis. Aba wastakbara, enggak mau sujud. Iblis itu cerdas, mikir, tapi cerdasnya iblis. Dia mikir kalau malaikat kan samaan wa ta'atan, marhab, ya Allah ya, kami akan sujud kepada Adam. Iblis berpikir, ini gimana ini? Kok bisa? Wong saya ini sudah ahli ibadah ribuan tahun, puluhan ribu tahun ibadah. Kok suruh sujud sama makhluk yang baru diciptakan Allah, belum punya prestasi sujud. Belum punya prestasi sujud, belum punya prestasi ibadah. Ini gimana ini kaidah penghormatan? Prestasi apa yang diberikan oleh dia? Oleh Allah kepada dia? Enggak mau, aba wastakbaru. Sudah, sombong, merendahkan. Karena dia merasa sudah jadi ustadz, punya majelis banyak, gitu loh maksudnya. Dia punya murid banyak, kan ngerdain orang lain, ngalin neraka. Yes. Nah, itu loh iblis itu. Gayanya begitu. Gayanya ustadz iblis. Gampang merendahkan orang lain. Kalau mandang orang langsung mandang rendah. Ini prestasinya apa dia? Madrasah aja kecil, muridnya 5, oh gaya kayak ustadz gede. Karena dia pondoknya sudah gede, misalnya. Iblis itu persis iblis kayak gitu. Dia merasa aku sudah banyak sujud. Aku ini dekat dengan Tuhan Firaun. Kok suruh patuh dengan Musa? Ya itu. Enggak mau iblis untuk sujud. Ditanya oleh Allah, kenapa kau enggak sujud? Iblis. Ditegur, sudah diturun. Kenapa kau enggak sujud? Malah dengan kesombongannya, ana. Egonya yang tampak. Ego itu anani, keakuannya. Anak. Di depan Allah dia ngomong, ana khairun minhu. Disebutkan dalam Al-Quran. Makanya sering ngomong aku, ana, itu ada sedikit iblisnya itu. Dikit-dikit aku, ana, aku. Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada dia. Lihat, dari mana? Karena kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Atau siapa yang mengatakan tanah lebih bagus dari api? Nggak ada keputusan itu, hanya karena kesombonganmu yang mengatakan seperti itu. Manhaj iblisi, gayanya sombong. Manhaj iblisi. Tapi ada manhaj cara hidupnya abawi, manhajnya abah kita Nabi Adam. Di saat keluar dari surga karena makan buah khuldi diingatkan. Setelah diingatkan, Rabbana dzalamna anfusana, iya ya Allah, saya zalim.
Fa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kalau kau tidak mengampuni, berikan kasih sayang, enak. Makanya kalau salah ngaku aja, selesai, enggak usah gaya sombong, gaya iblis. Lihat, berkacalah, barangkali ada iblis di cerminmu. Kaca, ayo lihat. Kita perlu melihatnya nih. Kalau Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah kami. Itu manhaj. Manhajnya abah kita, Nabi Adam. Tapi jangan sampai kita punya manhaj dari kakek kita yang sangat luar biasa, enggak kita ambil ikut manhajnya iblis. Ini saja insya Allah. Manhaj Nabi kita dalam ringkasannya, manhaj abah kita, ayah kita Nabi Adam, manhaj insaf. Sadar. Segera mengakui dan koreksi diri. Manhaj lawannya ayah kita, mbah kita, iblis, manhaj sombong. Makanya kalau kita sering mengandalkan kesombongan, berarti kita tidak ikut ayah kita, mbah kita, Nabi Adam alaihissalam. Dan itu terus turun dari masa ke masa. Ada orang mengikuti manhaj hidupnya iblis, Nabi Adam alaihissalam ada mengikuti manhajnya iblis. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti manhajnya Nabi Adam. Menjadi orang yang gampang insaf, tadi melakukan kesalahan, minta ampun kepada Allah, akan dibukakan pintu pengampunan. Yang merasa dalam keadaan apapun, makanya biasakanlah insaf ya. Sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, bukankah Allah Maha Pengampun? Tapi Allah tidak akan mengampuni kecuali kuncinya. Kau ambil dulu kuncinya, sadar kalau yang Anda lakukan adalah dosa. Mungkin Anda ada yang masih berkecimpung dalam riba. Mungkin hari ini Anda belum keluar dari riba, tapi harus berani mengatakan dengan hati Anda dengan yakin, riba adalah nggak boleh, haram. Dan dosa-dosanya lagi, pernah kepleset dalam zina, adukan, yakini bahwasanya itu adalah hina. Yang ambil waris saudara, yakini itu hina dan dosa. Baru berusaha setelah itu untuk insaf. Itu manhaj ayahanda kita. Dhalamna anfusana. Iya, aku melakukan kesalahan. Iya. Selamatlah kita dengan manhaj itu. Jangan ikut manhajnya iblis. Sombong, ikut. Enggak. Habis. Kalau diingatkan, wah lebih parah lagi. Tidak pernah sadar kalau diingatkan. Wallahu a'lam bishawab.